Assalamualaikum Sobat Arsi Channel. Apa kabarnya? Semoga kalian semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita bersua. Kesempatan kali ini Arsi Channel akan mengulas alur cerita film yang berjudul Sanak. Film yang dirilis tahun 2021 ini diperankan oleh Vidit Jamal sebagai Vivan Ahuja, Rukmini Maitra sebagai Ansika, istri Vivan. Film ini bercerita tentang aksi seorang pelatih bela diri yang bernama Vivan yang berjuang menyelamatkan istrinya Ansika yang terjebak di sebuah rumah sakit yang dibajak pasukan Force One. Pasukan Force One dipimpin oleh Kapten Saju yang ingin membawa kabur penjahat kelas kakap pemasok senjata ilegal bernama Ajay Pal Singh. Saju bersama anak buahnya menyandra semua orang yang ada di rumah sakit, termasuk istri Vivan, Ansika. Untuk menyelamatkan istrinya, Vivan pun akhirnya berjuang sendiri melawan para penjahat profesional ini. Bagaimana alur kisah selanjutnya? Ikuti video berikut ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini, agar channel ini dapat terus berkembang ke depannya. Oke, check it out. Film ini diawali dengan kisah kemesraan Vivan dan istrinya Ansika. Di tahun ketiga pernikahan mereka, istri Vivan mengalami penyakit berat yang menyerang jantung. Ansika harus segera mendapatkan perawatan medis. Jika tidak, nyawanya tidak akan bisa terselamatkan. Meski biaya perawatan Ansika cukup besar, yakni sekitar 70 juta rupiah, demi istri tercinta, Vivan menjual rumahnya. Ia sendiri menderita penyakit yang berat yang tidak diketahui istrinya. Tapi ia cukup meminum obatnya dan seketika kondisinya akan membaik kembali. Ansika pun kemudian berhasil menjalani operasinya. Vivan kelihatan sangat senang. Ia merawat istrinya dengan penuh cinta, hingga istrinya berhasil pulih dan sehat kembali. Saat Vivan bersiap menjemput istrinya dari rumah sakit, sekelompok pasukan Force One yang dipimpin Kapten Saju menyerang dan membajak rumah sakit itu. Target mereka adalah membawa kabur penjahat yang bernama Ajay Pal Singh dari rumah sakit. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa orang satpam di rumah sakit itu dan menguasai ruang kontrol serta mematikan kontrol keamanannya. Ansika dan Vivan saat itu tidak menyadari bahaya yang mengancam mereka. Vivan pun memutuskan untuk pergi membayar tagihan rumah sakit dan meninggalkan istrinya di ruang perawatan. Karena merasa ada sesuatu yang tertinggal, Vivan kembali ke mobilnya dan mengambil barang yang tertinggal itu. Saat itu Saju bersama pasukannya mulai melancarkan aksi mereka menguasai rumah sakit. Suasana rumah sakit menjadi kacau karena ulah mereka yang menembak secara brutal. Banyak polisi terbunuh akibat aksi mereka ini, sementara para perawat dan pasien berusaha bersembunyi karena ketakutan. Vivan yang tengah berada di area parkir sayup-sayup mendengar suara teriakan dan letusan senjata. Ia berusaha menghubungi ponsel istrinya, tapi sulit tembus karena jaringan ponsel sudah dirusak pasukan Saju. Ia pun mencoba menanyai satpam terkait apa yang tengah terjadi, tapi satpam yang merupakan anak buah Saju itu mengacuhkannya. Dari kaca mobil, Vivan melihat pergerakan satpam gadungan ini menyerangnya dengan sebuah belati. Vivan bergerak cepat menahan serangan tersebut dengan kedua tangannya. Vivan berhasil membantingnya. Duel sengit pun terjadi antara keduanya. Dan Vivan berhasil mengalahkannya. Usai pertarungan, penyakit Vivan kambuh. Ia meminum obatnya dan kondisinya membaik kembali. Vivan memeriksa ransel milik satpam tersebut. Ada senjata laras panjang serta berbagai peralatan lainnya dalam ransel itu. Vivan membawa ransel tersebut. Ansika menyampaikan pesan suara kepada Vivan agar tetap hati-hati dan tidak gegabah melawan para bandit yang saat itu menguasai rumah sakit, agar ia tetap aman. Para bandit itu pun kemudian masuk ke ruang perawatan Ansika dan meminta semuanya mengosongkan ruangan. Tapi karena ada salah satu pasien yang tidak bisa berjalan, Ansika mencoba berharap pengertian bandit tersebut. Vivan berusaha mencari cara menolong istrinya. Ia mengirim pesan suara kepada Ansika bahwa ia akan segera menolongnya karena rumah sakit telah diserang.
Seluruh petugas keamanan, perawat, dan pasien dikumpulkan di satu ruangan oleh Saju. Ia meminta semua orang yang ada di situ mematikan ponsel dan mengumpulkannya pada sebuah tas yang mereka siapkan. Semua orang memasukkan ponselnya, kecuali Ansika. Di luar rumah sakit, keluarga pasien terlihat mulai berkumpul dan mencemaskan keadaan keluarganya. Pasukan khusus dari kepolisian yang dipimpin Inspektur Jayati Bargaf tiba di lokasi. Vivan sudah berhasil naik ke lantai 4. Di situ ia bertemu dengan salah seorang pegawai rumah sakit yang bernama Rias. Inspektur Jayati membriefing anak buahnya yang menjelaskan kondisi salah seorang pasien bernama Ajay Palsing yang sedang sekarat karena alat pacu jantungnya gagal bekerja. Ajay dibawa ke rumah sakit dari penjara Arthur Road dan secara kebetulan beberapa orang pria bersenjata menguasai rumah sakit. Ini tidak mungkin kebetulan, kata inspektur ini. Ajay Palsing merupakan mafia pedagang senjata yang dipenjara oleh pemerintah. Ajay ditangkap di Dubai 4 bulan lalu, kemudian dipenjara di India. Ajay berusaha kabur dengan cara meminta bantuan para mafia profesional. Inspektur meminta anak buahnya menyelidiki secara teliti semua kejadian ini, termasuk soal masuknya banyak senjata di rumah sakit itu. Apakah ada keterkaitan dengan pegawai yang ada di rumah sakit atau tidak? Ia tidak ingin Ajay kabur dengan mudah dari rumah sakit itu. Vivan dan Rias berhasil naik ke lantai 5. Rias yang sudah bekerja di rumah sakit selama 7 tahun itu hafal betul tentang tata letak rumah sakit ini. Vivan ingin pergi ke lantai 9, tempat istrinya disandra. Rias menyarankan Vivan agar kembali ke lantai 1, tempat di mana beradanya ruang kontrol, agar ia bisa memiliki akses secara mudah ke seluruh lantai rumah sakit. Vivan mengikuti saran Rias. Perlahan ia kembali ke lantai 1. Di lantai 3, ia menemukan seorang anak kecil bernama Zubin. Zubin tahu soal senjata dan peralatan perang lainnya, mungkin karena ia sering main game online. Vivan pun mengajak Zubin ikut dengannya. Anak buah Kapten Saju memasang rompi yang berisi rangkaian bom di tubuh anak Inspektur Jayati yang bernama Anya. Inspektur Jayati kaget melihat putrinya. Ternyata telah disandra oleh mafia ini. Ia perlahan mendekati anaknya dan mulai berbicara dengan Saju. Saju meminta inspektur mengikuti perintahnya dan tidak melawan karena setiap pintu masuk dan keluar telah ia pasang dengan bom. Saju meminta agar inspektur membawa helikopter pada jam 10 malam, serta sebuah bis dengan kaca berwarna di teras hotel, dan 2 kendaraan pengawal. Jika tidak diikuti permintaannya, maka ia akan membunuh semua sandera dan meledakkan rumah sakit. Di tengah pembicaraan itu, anak buah Saju menemukan keberadaan Vivan dan Zubin. Baku tembak terjadi antara keduanya. Situasi di teras rumah sakit juga mulai memanas. Anak buah Saju membawa masuk kembali putri inspektur ke dalam rumah sakit. Aksi baku tembak ini diketahui oleh Saju, dan Saju meminta anak buahnya mengecek CCTV untuk mengetahui lawan yang dihadapinya. Vivan berhasil memancing anak buah Saju memasuki ruangan MRI. Duel sengit pun terjadi di antara keduanya. Hingga akhirnya Vivan berhasil melumpuhkan bandit ini. Inspektur Jayati mengatur strategi dan menempatkan pasukannya untuk mengamati keadaan. Ia juga meminta anak buahnya merahasiakan putrinya yang disandra mafia. Saju dilaporkan soal kematian anak buahnya, Max dan Yuri. Tas hitam yang dibawa Max dan Yuri juga dilaporkan hilang. Saju memerintahkan anak buahnya menangkap Vivan dan mendapatkan kembali tas hitam itu. Tas hitam yang diambil oleh Vivan dari anak buah Saju ternyata berisikan detonator, remote peledak bom jarak jauh. Saju mendekati ruang operasi dan menyapa Dr. Sina, dokter yang menangani Ajay Palsing. Ia ingin bertemu dengan Ajay. Dr. Sina yang tidak mengetahui rumah sakit itu sudah dibajak oleh Saju, heran melihat Saju. Ia mengatakan Ajay Palsing berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh bius pasca operasi. Identitas Vivan berhasil dilacak oleh Saju. Vivan Ahuja adalah seorang pelatih bela diri, dan mereka pun melacak siapa yang dikunjungi Vivan di rumah sakit itu.
Saju juga mengetahui kalau Vivan mendengarkan percakapan di alat walkie-talkie. Ia mengancam Vivan akan mendapatkan kerabat yang dikunjunginya di rumah sakit itu, dan tentu akan membunuhnya. Pukul 9 malam, Saju mulai memeriksa daftar pasien di rumah sakit itu. Tetapi ia tidak menemukan sosok yang dikunjungi Vivan. Vivan menghubungi Inspektur Jayati dan memberitahukan lokasi penempatan Sandra, yakni di lantai dasar dan di lantai 9. Saat ia menceritakan detailnya, sinyal di tempat Vivan hilang, percakapan pun terputus. Ansika perlahan mengambil ponselnya dan mulai membuat pesan suara untuk Vivan. Vivan turun ke lantai 2, dan ia tidak sadar sebuah tendangan membuat pistolnya terlepas, dan ia terjatuh ke lantai. 10 orang anak buah Saju menodongnya dengan senjata. Saju menyuruh anak buahnya Taira untuk membawa Vivan ke hadapannya. Sebagai salah seorang pelatih bela diri, menghadapi tekanan anak buah Saju, hal yang mudah bagi Vivan untuk melepaskan diri. Ia pun berhasil melepaskan diri dari tekanan itu, dan ia pun bertarung dengan mereka. Vivan berhasil mencapai lantai 1. Ia disergap oleh anak buah Saju yang menyerangnya dengan bijak. Satu tendangannya membuat ia terjatuh. Anak buah Saju lainnya juga datang menyerang. Jurus-jurus bela diri terbaik pun dikeluarkan keduanya. 2 orang anak buah Saju ini ahli bela diri. Vivan sedikit kewalahan menghadapi mereka, tapi ia kembali berhasil mengatasinya. Vivan diberondong dengan tembakan. Syukur ia cepat menghindarinya dan masuk ke dalam sebuah ruangan penyimpanan obat. Di antara rak-rak obat itu, ia pun menyelinap dan menyergap lawannya. Tabung yang ada di ruangan itu digunakannya sebagai senjata untuk menjatuhkan lawannya. Vivan mengeluarkan seluruh kemampuannya sebagai seorang petarung dalam menghadapi 3 lawannya ini. Sebuah tabung berbahaya mengalami kebocoran dan mengeluarkan gas beracun. Pertarungan dilanjutkan sambil memperebutkan masker oksigen. Anak buah Saju yang tidak mengetahui adanya kebocoran gas di ruangan itu pun datang dan menembak Vivan. Syukurnya Vivan bergerak cepat keluar dari ruangan itu. Ruangan itu pun akhirnya meledak, menghancurkan ruangan itu bersama 4 anak buah Saju. Suasana di luar rumah sakit mulai ricuh. Kerabat pasien berusaha menerobos barikade polisi. Vivan berhasil selamat. Ia mendengar teriakan minta tolong dari seorang perawat. Ia berhasil membuka pintu ruangan itu. Ruangan itu hampir terbakar dan ada beberapa orang bayi dalam kamar itu. Bersama perawat, ia keluarkan bayi-bayi dari ruangan itu. Anak buah Saju kembali menembaknya. Ia pun balas menembaknya. Ia melihat masih ada seorang anak bayi dalam ruangan itu. Tiba-tiba penyakitnya kambuh dan ia pun jatuh tak sadarkan diri. Untungnya, bayangan wajah istrinya muncul dan menyadarkannya. Ia melihat ke arah rak penyimpanan susu bayi, dan ia menembaknya. Botol susu terjatuh dan pecah. Air susu mengalir ke arah Vivan. Ia pun menjilati dan meminumnya. Vivan pun akhirnya memiliki kekuatan untuk membunuh anak buah Saju. Vivan juga bergerak cepat menyelamatkan bayi yang tersisa di ruangan itu. Vivan berhasil memasuki ruangan kontrol bersama Rias dan Jubin. Jubin mematikan jammer penghilang sinyal. Di kamera CCTV, ia melihat istrinya Ansika. Ia senang karena istrinya masih aman. Perhatian Vivan akhirnya tertuju di lantai dasar. Ia melihat anak buah Saju yang sedang mengawasi para sandera. Vivan berhasil mengecoh dan menangkapnya. Jubin akhirnya bertemu kembali dengan orang tuanya. Vivan mendekati Anya, putri Inspektur Jayati. Dia pun menyemangati Anya yang ketakutan karena ada bom di tubuhnya. Saju mulai tidak sabaran. Ia pun menekan sanderanya untuk mencari tahu istri Vivan di antara para sandera itu. Akhirnya Vivan berhasil menghubungi Inspektur Jayati. Ia memberitahu detail kondisi di rumah sakit itu.
bahwa Kapten Saju yang memimpin operasi pembajakan itu berada di lantai 9. Saju berusaha membujuk Aditya dengan sebatang coklat. Ia berharap Aditya memberitahu apa yang tengah dicarinya. Tapi Aditya anak yang berani dan cerdas. Ia tidak memberitahu apa-apa kepada Saju. Saju pun kemudian berbicara kepada Vivan dan mulai menakut-nakutinya dengan keselamatan Sandra. Saju pun menyeret Sandra itu dan membuangnya keluar gedung. Seorang Sandra berusaha melawan. Anak buah Saju membunuhnya. Melihat kejadian itu, Aditya menangis. Saju pun datang dan menodongkan pistol ke arah Aditya untuk menghentikan tangisannya. Tapi dihadang oleh Ansika. Kata-kata Ansika membuat Saju terdiam. Dia hanya menyuruh Ansika menghentikan tangisan Aditya. Inspektur Jayati kembali menghubungi Vivan menanyakan isi tas hitam yang dicari Saju. Vivan memberitahunya bahwa isi tas hitam itu adalah detonator. Inspektur memberitahu Vivan bahwa di lantai 9 itu ada Ajay Palsing, mafia kelas berat yang dibawa dari penjara ke rumah sakit. Mereka memasukkan alat pacu jantung agar Ajay dapat dibawa kabur oleh Saju. Dan pada alat pacu jantung itu ada kode yang ditanam sebanyak 8 digit. Vivan berhasil mendapatkan kode alat pacu jantung itu di tangan anak buah Saju yang dibunuhnya. Ajay tersadar dari pengaruh biusnya. Saju dan anak buahnya menemuinya. Vivan pun menghubunginya dan memberitahukan kode alat pacu jantung Ajay. Ia pun meminta mereka menyerah dalam jangka waktu 15 menit. Ajay yang baru siuman dan mendengar perkataan Vivan kaget, apalagi saat Vivan mengetahui kode alat pacu jantungnya. Ia meminta Saju memberikan Vivan uang yang banyak agar ia bisa diam. Tapi Saju mengatakan tidak akan memberikan uang kepada Vivan. Justru ia akan memberikan kematian bagi Vivan. Ansika yang mengetahui ada pistol di mayat seorang Sandra bergerak cepat mengambilnya. Tapi karena tidak bisa menyimpannya dan takut ketahuan anak buah Saju, ia menyorongnya ke pria yang ada di sebelahnya. Dia pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Di tempat itu ia menghubungi Vivan, tapi ponsel Vivan tidak aktif. Ia pun mengirim pesan kepada Vivan berharap suaminya itu baik-baik saja. Saju mulai menembaki Sandra. Mengetahui hal itu, Vivan mulai tidak sabaran untuk membunuh Saju. Polisi mulai menyiapkan apa yang diminta Saju: helikopter, mobil, dan 2 kendaraan pegawai. Dari tas anak buah Saju, Vivan melihat sejumlah lencana Force One, gambar detail rumah sakit serta sejumlah peralatan panjat lainnya. Mereka ternyata masuk ke rumah sakit itu dengan cara memanjat ke lantai 6 yang saat itu tengah direnovasi. Dari tempat itu juga mereka akan melarikan diri. Vivan memberitahu Inspektur Jayati mengenai rencana Saju. Saju, Anjay, dan anak buahnya juga mengenakan seragam yang sama dengan rencana Force One. Mereka berpikir akan bisa mengakali polisi, padahal rencana mereka sudah diketahui oleh Vivan yang menyampaikannya kepada Inspektur Jayati. Rias dan Jubin membantu polisi menonaktifkan bom yang ada di pintu lobi. Jubin memotong kabel merah dari rangkaian bom itu. Bom berhasil dinonaktifkan dan para polisi berhasil memasuki rumah sakit itu. Polisi juga berhasil menjinakkan bom yang ada di badan Anya. Di lantai 6, Vivan menyergap salah seorang anak buah Saju. Saju menjatuhkan sebuah granat di lift. Itu mengagetkan Vivan. Terjadi pertarungan antara Vivan dengan anak buah Saju. Anak buah Saju lainnya menjatuhkan granat di lantai dasar hotel itu. Semua berada dalam keadaan panik. Pertarungan sengit terjadi antara Vivan dengan anak buah Saju. Di antara kepanikan itu, Saju dan Ajay perlahan turun. Pertarungan seru pun masih berlangsung antara Vivan dengan anak buah Saju. Setelah sekian lama bertarung, Vivan berhasil menguncinya dan membuatnya tidak bersisik lagi. Anak buah Saju lainnya membawa Ansika bersama Sandra lainnya ke lantai 6. Saat melihat Vivan, Ansika meneriakkan nama Vivan, dan Vivan pun menyerang anak buah Saju. Kembali Vivan bertarung dengan anak buahnya Saju, dan ia pun berhasil melumpuhkannya. Saju yang melihat anak buahnya terkapar oleh Vivan, menyerang Vivan. Ansika meminta pistol dari Sandra lainnya. Ternyata Sandra itu adalah bagian dari anak buah Saju. Ia menodongkan pistol ke kepala Ansika. Melihat
Melihat Ansika ditodong pistol, Ivan tidak berdaya. Saju pun menghajarnya tanpa perlawanan. Ivan pun menyemangati Ansika. Seketika Ansika bergerak cepat menghajar anak buah Saju, dan Ivan pun bergerak cepat menghajar Saju. Ivan dan Saju terlibat duel hidup dan mati. Ivan berhasil melempar tubuh Saju ke sebuah lubang lift yang sedang direnovasi. Saju yang terlempar menarik leher Ivan. Dengan berat cepat, Ansika juga menarik kaki Ivan agar tidak terjatuh di lubang lift. Ia tidak mau melepasnya, tapi Ivan memintanya. Akhirnya Ansika melepaskan pegangannya di kaki Ivan, yang membuat tubuh Ivan terjatuh di lubang itu. Tapi ia berhasil gang sisi lubang dan bertahan. Saju memegang kaki Ivan. Sebuah lift bergerak dan jatuh menimpa Saju. Ivan bergerak cepat menaiki lantai dan berhasil menyelamatkan diri dengan memeluk istrinya. Inspektur Jayati berhasil mendapati ajaib. Ia pun menembaknya dengan 18 kali tembakan, ditambah dengan 1 tembakan untuk Putri Jayati yang ditawan. Kasus penyerangan rumah sakit Green Hills menjadi berita utama kala itu, yang berujung pada terjadinya korupsi selama bertahun-tahun di tubuh Kementerian Pertahanan dalam program pembelian senjata. Nama Ivan juga disebut menjadi seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa karena keberaniannya. Pesan yang terkandung dalam alur cerita film ini adalah, karena cinta, seseorang bisa melakukan apa saja, termasuk mengorbankan kehidupannya sendiri. Cinta bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Kecintaan berlebihan terhadap harta benda juga dapat merugikan orang banyak, seperti kecintaan Saju dan Ajay terhadap harta kekayaan dunia, membutakan sisi kemanusiaannya untuk orang lain. Demikianlah alur cerita film ini. Semoga sahabat Arsy dapat terhibur. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini, dan tunggu alur cerita film yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.